Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Dani akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi konflik. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 1. Ervin Febrian, 2. Fatih Haidar Mahardika, 3. Galang Surya Al-Alif, dan 4. Muhammad Dandi Ulil Albaf. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan kepada Erwin Febrian untuk menjelaskan materi yang pertama. A. Pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. B. Penyebab konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu 1. Perbedaan pendirian dan keyakinan. Orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini, terjadilah bentrok-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. 2. Perbedaan kebudayaan. Tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. 3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatih Haidar Mahardika. C. Tahap-tahapan konflik. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Ada 5 tahap konflik. 1. Prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. 2. Konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. 3. Krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik. Ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan terputus. 4. Akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Suatu pihak ingin menaklukkan pihak lain. Satu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. 5. Pasca konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Oke, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Galang Surya Al-Alif. D. Bentuk-bentuk konflik. Soeharjono Soekarno membagi konflik sosial menjadi 5 bentuk, yaitu 1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. 2. Konflik rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras. 3. Konflik antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. 4. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. 5. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dibagi menjadi 8. 1. Lampingi atau mengeluarkannya. Terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan kewenangannya. Dengan kata lain, isu yang dilontarkan diabaikan, simply ignored, dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. 2. Avoidance or exit. Pengindaran atau keluar. Mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki powerlessness salah satu pihak maupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi atau psikologis. 3. Coercion atau pemaksaan. Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain. 4. Negotiation atau negosiasi.
kedua belah pihak penyelesaian konflik secara bersama-sama, mutual settlement tanpa melibatkan pihak ketiga. 5. Conciliation atau konsiliasi, mengajak menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa atau bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. 6. Mediation atau mediasi, pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. 7. Arbitration atau arbitrase, bila mana kedua belah pihak yang bersangkutan menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga. 8. Adjudication atau adjudikasi, apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk intervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cukup sekian penyampaian materi kelompok kami mengenai konflik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.